Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang dapat merasakan buah amalnya sekarang di dunia, itu menjadi bukti diterima amalnya kelak di akhirat. Buah dari amal adalah kesan yang lahir dari amal kebaikan yang dilakukan. Kesan itu menjadi tanda, menunjukkan sama ada amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang tanda-tanda yang bisa dibuat ukuran tentang amal yang dilakukan. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak dicegah oleh sholatnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bertambah jauh. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang mendekatkan orang yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tandanya adalah orang itu dilindungi dari terjerumus melakukan perbuatan keji dan munkar. Andai kata mata hati dapat melihat, niscaya akan kelihatan sholat dan amal kebaikan yang lain. Mengeluarkan nur-nur, malaikat serupa cahaya yang menjadi tentera melindungi orang yang melakukan sholat dan kebaikan itu dari percobaan tentera musuh menjatuhkannya ke dalam lembah kekejian dan kemunkaran. Orang tersebut kadang-kadang terlintas juga di hatinya untuk melakukan maksiat, tetapi nur-nur malaikat yang menjadi tentera amal kebaikan bertindak menghindarkannya dari melakukan maksiat yang ingin dilakukannya itu, hingga dia sendiri heran bagaimana dia bisa terselamat padahal dia sudah berada di depan pintu maksiat. Tentera nur tersebut bukan sebatas mengawal kejahatan dari menghampiri tuannya, bahkan ia juga sering menarik tuannya pada kebaikan, hingga orang itu selalu berpeluang berbuat kebaikan tanpa dirancang. Dan dia selalu merasa heran, bagaimana bila ada saja kerja kebaikan, maka tiba-tiba dia ikut serta melakukannya, sedangkan tiada siapapun menjemputnya untuk melakukan pekerjaan itu. Inilah yang dinamakan buah dari amal kebaikan. Jika dia ikhlas menjaga amal kebaikannya, maka tentera nur yang lahir dari amal itu akan ikhlas pula melindunginya, bukan saja ketika di atas muka bumi ini, malah tentera nur itu akan menemaninya di dalam kubur, memberi cahaya dan menghilangkan kesunyiannya, serta menjaga jasadnya tetap utuh, tak termakan cacing tanah. Orang yang tidak mendapat buah dari amalnya sering ditarik ke arah yang berlawanan. Dia mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat walaupun dia sudah berusaha berungguh-sungguh untuk menjauhkannya. Dia merasa berat untuk beribadah walaupun dia sudah mencoba untuk khusyuk. Walaupun banyak amal kebaikan yang dilakukannya, tetapi jika amal itu tidak ikhlas, yaitu tidak ada nyawanya, maka dia tidak dapat menghidupkan tentera nur dari amal tersebut, yang bisa menjaganya dari kebinasaan. Oleh sebab amal kebaikan orang mukmin tidak dibalas sepenuhnya semasa dia hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan sejenis rasa kelezatan dan kepuasan mengiringi amalnya, sehingga dia tidak merasa bosan dan tidak merasa rugi karena beramal. Amal yang soleh